terjadi emboli pada paru, itu komplikasi yang kemungkinan bisa meninggal. Yang nggak ada yang bisa dilakukan oleh kesehatan tim. Nah, jadi itu harus dicegah dengan cara kita memperbaiki aliran venanya supaya tidak terjadi terbentuk trombus. Tapi kalau sudah terbentuk trombus, maka fisioterapi sudah tidak boleh memperbaiki aliran lagi. Fisioterapi harus menjauh. Ini urusannya dokter. Karena kalau Anda tetap latih, ini terlepas, ya terjadi emboli paru. Nah, kalau trombusnya sudah tertangani, yaitu sudah diberikan trombolitik terurai begitu ya. Nah, itu fisioterapi baru masuk lagi memperbaiki aliran vena. Yang bisa dilakukan fisioterapi hanya tapi yang dilakukan oleh dokter biasanya pada pasien-pasien yang resikonya meningkat seperti ini diberikan antikoagulan. Itu mencegah terjadinya trombus. Resiko pada pasien stroke cukup tinggi karena dia satu lumpuh, dua orangnya sudah usia lanjut, jadi kemudian semua fungsi tubuh ya. Ketiga, kalau ini pasiennya laki-laki stroke biasanya ada riwayat perokok itu resiko pada pembuluh darahnya lebih besar. Nah, sehingga kemudian resiko bikin trombosis itu penting untuk ukuran. Oke, yang berikutnya lagi setelah tidur terlentang, Anda miring ke sisi yang sehat. Oke. Miring nggak? Aku dukung siapa sih? Kalau bednya sempit, ini jadi model saya. Ban. Oh, gak apa-apa. Kalau mau nggak? Mau nggak? Agak di Oke. Kalau bednya terlalu sempit, maka sebelum Anda miringkan, Anda harus geser pasiennya ke satu sisi dulu. Misalnya dia mau miring ke sana ya. Kalau dia berada di tengah, itu nanti bisa jatuh ke sana. Maka Anda harus geser dulu ke sini. Bagaimana cara menggesernya? Itu per bagian tubuh. Ini digeser. Mana sini? Ya. Terus kemudian tangan ditaruh di sini. Terus kemudian bahunya ini digeser. Yaitu kita angkat dan dorong itu bareng. Misalnya kita mau geser di sini, maka yang di sini kita angkat, yang di sini kita dorong, dan itu kita lakukan bersamaan antara mengangkat dan mendorong. Kalau pasien bisa mengangkat kepalanya, kita bisa minta pasien angkat kepalanya, kemudian kita lakukan set, nah seperti ini. Terus kemudian tinggal yang di tengah. Yang di tengah ini juga sama. Kita mau geser ke sini, maka kemudian yang di sini diangkat, yang di sini didorong. Kalau bednya seperti ini mudah sekali. Tapi kalau bednya seperti ini agak susah. Ya. Jadi kemudian kita lakukan seperti ini, angkat dan dorongnya bareng. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau mendorong ke sana, ganti. Ini yang kita angkat, terus kita dorong ke sana. Mengangkat dan mendorongnya dilakukan bareng. Nah, seperti itu. Tapi urutannya tetap dari bawah, atas sama tengah. Boleh dari atas dulu, bawah, tengah. Pokoknya tengah ini yang terakhir. Ya, tengah yang terakhir. Nah, setelah cukup ruangannya untuk miring, maka baru dimiringkan. Ya, memiringkannya
itu mudah saja, tidak seperti change posisi pada pasien spinal cord injury ya. Kalau spinal cord injury Anda harus memberi perlindungan pada spine-nya. Tapi kalau pasien stroke kita lakukan miring, nggak ada masalah ya. Untuk mudahnya kita lakukan seperti ini. Untuk mudahnya kita minta pasien mengangkat kepalanya, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya, kita lakukan langsung seperti ini. Takut ininya tuh. Misalnya ini masih terlalu mepet ke sini, Anda boleh mendorongnya ke sana. Anda menariknya boleh dari belakang, Anda tarik, atau dari sini Anda tangannya masuk kemudian mendorong juga boleh. Kalau kasusnya seperti itu, maka kemudian tangan Anda masuk, mungkin tidak cukup mendorong, harus sedikit diangkat. Ya. Oke. Ya, silakan dilakukan. Oke. Mencegah komplikasi pada paru, kita lakukan breathing exercise. Apakah ya benar Bapak bisa bermanfaat breathing exercise-nya? Bisa. Mungkin iya. Ya. Tapi yang jelas kalau tidak dilakukan dan terjadi komplikasi pada paru, pasti Anda disalahkan. Ya. Tapi kalau Anda melakukan dan terjadi komplikasi pada paru, tetap komplikasi pada paru, ya mungkin memang kasusnya atau predisposisi untuk terjadi komplikasi parunya cukup kuat. Ya. Misalnya pasiennya sudah lanjut usia, dia dari riwayat merokok, kemudian sebelum sakit juga memang paru-parunya sudah tidak bagus, belum kena stroke ya, maka resiko terjadi komplikasi parunya jadi lebih tinggi. Dan komplikasi paru itu ya mirip dengan hipertrombosis ya, paruannya nyawa. Kalau hanya terjadi kontraktur kaku sendi, paruannya bukan nyawa. Tapi kalau hipertrombosis, komplikasi paru itu paruannya nyawa, sehingga ya kita harus melakukan. Misalnya pasiennya belum sadar, maka kemudian kita lakukan seperti ini. Ya, pasiennya belum sadar ya, jika tidak bisa kita perintah, yang bisa kita lakukan hanya merasakan inspirasi dan ekspirasinya pasien. Dan pasien masih bernafas ya, karena pasiennya masih hidup. Nah, setelah Anda merasakan dan mengenali inspirasi dan ekspirasinya, maka pada saat inspirasi Anda ikuti, dadanya terangkat. Kemudian ekspirasi Anda ikuti, dadanya turun. Nah, pada saat turun Anda berikan stretch stimulus. Itu berapa kali? Setelah 3 periode, maka pada saat ekspirasi lagi Anda berikan stretch stimulus. Jadi tidak setiap ekspirasi Anda stretch. Ya. Jadi yang Anda lakukan adalah taruh tangan Anda, bisa di sini, bisa juga di sebelah sini, tidak masalah. Pasti nanti akan ketemu walaupun kecil. Inspirasi, ekspirasi. Maka pada waktu kita setelah berikan stretch stimulus, akan timbul respon melawan. Kita dorong ke sana, dia akan respon untuk ambil nafas. Ya. Maka kemudian kalau itu kita lakukan, maka kemudian yang mungkin awalnya pernapasannya itu adalah dangkal, dan cepat, itu akan menjadi lebih dalam. Pernapasannya lebih dalam, sehingga kemudian volume udara yang keluar masuk akan meningkat. Ya. Jadi kita memberikan stres stimulus
pada akhir ekspirasi. Berapa kali Pak itu? Ya mungkin kita lakukan 8 kali, kemudian kita istirahat. Nanti kita lakukan 8 kali lagi, mungkin 3-4 sesi. Dan tidak setiap akhir ekspirasi ya, tapi mungkin 3 kali fase ekspirasi Anda berikan. Nanti tunggu lagi 3 kali fase ekspirasi Anda berikan lagi. Nah itu sampai kurang lebih 8 kali. Terus istirahat, Anda ulang lagi 3-4 kali. Nah, apabila pasiennya sudah sadar dan bisa berpartisipasi, maka kemudian Anda minta pasien untuk berpartisipasi. Ya. Jadi breathing exercise itu dilakukan pada kemampuan pasien yang tertinggi. Ya. Jangan sampai nanti pasiennya misalnya ya sudah bisa aktif bergerak begini, breathing exercise-nya masih seperti orang tidak sadar tadi, nggak maksimal. Kalau pasiennya sudah sadar bisa bergerak aktif, Anda suruh ngangkat tangannya begini, inspirasi, ekspirasi. Tangannya ini belum bisa, Anda suruh lapsen begini. Tangannya yang sehat mengangkat tangannya yang sakit. Ambil nafas dalam, kemudian hembuskan. Lakukan pada kemampuan pasien tertinggi. Ingat itu ya. Nanti Anda melatih pasien stroke itu prinsip itu Anda harus pegang terus. Ada luteng. Serius sedikit bisa enggak? Oke. Jadi prinsipnya tadi breathing exercise pada kemampuan pasien yang tertinggi. Kalau pasiennya sudah sadar tapi masih lemah, maka kemudian kita bisa melakukan seperti ini. Ambil nafas, hembuskan. Ambil nafas, dorong tangan saya ke atas terus, ya seperti itu. Hembuskan lagi. Tapi ambil nafas, ada bilang stres dulu. Nah seperti itu. Yang dimaksud dengan partisipasi yang lebih aktif dari pasien. Begitu juga yang di sini, nanti juga sama bahasanya. Nanti kalau saya bilang dorong tangan saya ke atas dan ke samping, ya. Atau mungkin kejar tangan saya, Anda gerak gini, pasiennya suruh ngejar supaya dadanya kontak dengan tangan Anda terus, ya itu juga bisa. Ambil nafasnya, dorong tangan saya ke atas dan keluar, tidak terus. Sekarang hembuskan, kecilkan, hembuskan dadanya sampai habis. Ya, ambil nafas lagi, dorong tangan saya. Nah, misalnya seperti itu, kita lakukan 8 kali pengulangan, kemudian bisa 3-4 sesi. Ya. Jadi untuk tekanannya kurang atau seluruh tangan atau hanya? Ya, seluruh tangan. Jadi kita tidak memberi tahanan ya, tidak memberi tahanan, tapi kemudian memberi motivasi kepada pasien supaya dadanya itu mendorong tangan kita atau dadanya mengejar tangan kita. Kalau tangan kita bergerak ini, kejar, ya. Atau dorong tangan saya ke atas dan keluar, kemudian hembuskan sampai habis, sampai kubis. Anda berikan stretch umum, tarik nafas lagi, dorong tangan saya. Seperti itu. Tapi kalau dia ada masalah dengan parunya, mungkin dia ada emfisem atau asma atau apa, maka lakukan breathing exercise sesuai dengan kasusnya. Ya. Karena sifat breathing exercise-nya bisa berbeda. Tapi kalau secara umum, maka kita melakukan breathing exercise adalah deep inspirasi dan maksimal ekspirasi.
Kemudian juga breathing exercise untuk diaphragmatic breathing. Ambil nafas, tangan saya dorong ke atas, kembungkan perutnya, kemudian lagi. Nggak perlu ditekan kalau ini, ya nggak perlu diberikan stretch stimulus seperti ini, nggak perlu. Ya, karena otot ini kan diafragma ya, kontraksi diafragma di sebelah sini. Tapi kalau pernapasan nggak ada, boleh. Jadi kalau pernapasan perut atau diafragmatic breathing cukup ditaruh di sini. Ya, dorong tangan saya, coba dilihat sampai tangan saya ini naik, bergerak naik. Kemudian hembuskan seperti itu, Mas. Nah, yang saya maksud dengan lakukan pada kemampuan tertinggi dari pasien itu adalah misalnya pasiennya sudah bisa bergerak aktif, sadar penuh, bisa bergerak aktif, tapi tangannya masih lumpuh, maka kemudian bisa ambil nafas, tangannya diangkat, dua-duanya. Ini yang sakit kita gerakkan, terus kemudian hembuskan. Lagi ambil nafas, atau kita minta collapse hand seperti ini. Sisi yang lumpuh dipegang sisi yang sakit. Kalau sisi yang lumpuh dipegang sisi yang sakit, itu prinsipnya adalah ibu jarinya. Ibu jari sisi yang lumpuh itu harus berada di dalam. Ya, kemudian yang lainnya mengikuti. Nah, ini. Jangan sampai ibu jari sisi yang lumpuh berada di luar. Nah, nanti lepas seperti ini. Ibu jari yang lumpuh kepegang, kemudian diangkat. Kalau pasiennya sudah bisa duduk, breathing exercise dalam posisi duduk. Kalau pasiennya sudah bisa berdiri, breathing exercise dalam posisi berdiri. Seperti Anda breathing exercise-nya sudah dalam posisi yang paling optimal, yaitu berdiri sambil beraktivitas. Anda tetap bisa melakukan breathing exercise atau mengambil nafas. Nah, itu posisi yang paling optimal. Jadi kalau pasiennya sudah bisa berdiri, Anda latih breathing exercise pada posisi tidur telentang, itu istilahnya mundur. Ya, mundur. Padahal prinsip yang saya katakan tadi, lakukan semuanya dalam kemampuan terbaik pasien. Ya. Jadi salah misalnya pasiennya sudah bisa berjalan, Anda melatih pasien dalam posisi tidur telentang. Berarti latihannya harus dalam posisi berdiri, Pak, dan berjalan. Iya, harusnya. Tapi boleh kembali ke posisi tidur atau duduk. Tapi tidur atau duduk tadi dalam rangka memperbaiki komponen berdirinya. Ya. Jadi salah kalau kemudian pasien sudah bisa berdiri, Anda melakukan passive movement. Ya. Mundur itu namanya. Jadi nggak benar ya kalau Anda melatih pasien stroke itu selalu dimulai dari posisi tidur terlentang, diawali dengan passive movement, terus kemudian bangun, duduk, berdiri, berjalan. Setiap ketemu pasien stroke latihannya seperti itu terus. Maka itu saya katakan kurang tepat. Mundur, pasien sudah bisa berjalan, Anda latih lagi dalam posisi tidur terlentang, itu mundur. Kecuali sekali lagi ya, latihan posisi tidur telentang itu untuk memperbaiki komponen berjalan. Ya, itu boleh. Breathing exercise seperti itu. Yang berikutnya, Bapak mencegah kontraktur dan kaku sendi, passive movement. Nah, passive movement ini juga sangat dasar. Anda mendapatkan di mata kuliah terapi latihan, itu pun yang pertama kali diberikan, artinya ini sangat
dasar yang paling mudah mestinya pasif. Tapi seringkali pasif movement yang sederhana itu kemudian disepelekan. Jadi melatih pasif movement itu pokoknya yang penting kan ROM-nya tercapai, Pak. Pokoknya bergerak. Sudah posisi Anda nggak serius, pegangannya nggak nyaman, ya. Terus gimana? Jadi prinsipnya satu, Anda terlihat serius dengan pasien. Serius itu bisa posisian, terlihat dari posisinya. Ya. Usahakan selalu posisinya itu berubah posisi atau diagonal posisi. Jadi posisinya kuda-kuda seperti ini menyerong menghadap ke pasien. Terus kemudian pegangannya firm. Ya, Anda memegang pasien itu firm. Ya, jangan sampai Anda pegangnya ya minggu-minggu. Ya. Pasien dewasa kok memegangnya gini. Ya. Kalau ini pasien bayi anak-anak, ya memang begini memegangnya. Tapi kalau pasien dewasa, ya pegang dengan yang berikutnya lagi, setelah Anda menunjukkan keseriusan, maka kemudian prinsip pasif movement-nya Anda pegang. Pasif movement itu sebaiknya hanya menggerakkan satu sendi yang dituju, tidak menggerakkan beberapa sendi sekaligus. Misalnya Anda melakukan fleksi ekstensi siku, Anda melakukannya seperti ini. Sudah posisinya nggak serius, pegangannya juga salah, ya. Melewati dua sendi yang Anda gerakan maunya ini atau yang ini. Dua-duanya Pak, dua-duanya nggak bisa optimal. Ya, nggak bisa optimal. Terus kemudian prinsip yang lainnya adalah satu tangan itu memfiksasi, jadi di sebelah proksimal sendi yang digerakkan. Satu tangan itu tidak melewati dua sendi, jadi tidak di sini, tapi di sebelah sini. Gerakannya tidak di sini, tidak bisa full ROM. Nah, kalau Anda lakukan dengan benar, pasien juga nyaman. Pasif movement itu nyaman. Fleksi ekstensi shoulder, Anda bisa melakukannya seperti ini. Ini menghadap ke belakang arahnya, tidak boleh seperti ini. Seperti ini jangan faktor. Kalau Anda paksa, pasiennya sakit pada stroke, dan kejadian shoulder pain pada pasien stroke itu cukup banyak. Dimana salah satu penyebabnya adalah fisioterapi, malah mungkin yang penyebab. Jadi ini diputar menghadap ke belakang, maka kemudian nah ini bisa sampai ya sampai ke belakang, nggak ada nyeri. Pak, katanya prinsipnya tadi satu fiksasi, satu di sebelah distalnya tidak melewati sendi yang lain. Yang ini sudah terpenuhi, tidak melewati sendi yang lain karena pegangan kita di sini dan di sini. Fiksasinya, kenapa ini harus di sini? Kalau kita hanya pegang di sini, nah ini akan jatuh. Sehingga tetap harus dipegang. Tapi kalau Anda pegang hanya di sininya, nah di sininya ya tidak optimal. Kalau Anda pegangnya seperti ini, maka yang Anda lakukan adalah Anda harus menarik ini ekstensi. Boleh.
Nah, kalau Anda mau memfiksasi, dan kadang ini perlu untuk pasien stroke ya, karena kejadian subluxasi shoulder pain itu bisa karena passive movement fisioterapinya yang salah. Jadi Anda dorong kaput humerinya masuk ke kavitas glenoida, dorong, dan kemudian selama gerakan pertahankan dorongan ini supaya ya kapsulnya tetap berada di kavitas glenoida. Karena sendi bau itu superficial ya, persendiannya beda dengan sendi panggul, itu seperti ini. Tapi kalau sendi bau ini superficial, sangat mengandalkan otot-otot rotator cuff. Nah, pada pasien stroke yang ada kelumpuhan pada rotator cuff-nya, potensial terjadi subluxasi. Nah, kalau Anda passive movement-nya itu nggak Anda lindungi sendinya, maka itu bisa mengakibatkan shoulder pain dan subluxasi. Jadi Anda melakukannya seperti dorong ini, kemudian ini sedikit ditarik untuk sikunya tetap ekstensi ya, terus kaki Anda gerakkan. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran dengan shouldernya, Anda bisa melakukan seperti ini. Ini bisa untuk menambah force passivnya. Terus kemudian pada waktu bergerak sana ini pindah ke depan. Pergelangan tangannya eksternal ekso dan endorotasi bahu, jangan sampai saya melihat Anda melakukan ekso dan endorotasi bahunya seperti ini ya. Ini kan ekso dan endorotasi Pak. Yang melakukannya seperti ini. ABD, ADD, Anda juga sebaiknya tidak melakukan seperti ini. Yang penting kan bergerak Pak, full RON. Ya, tapi kan juga enggak, estetikanya enggak bagus. Kita melakukannya sudah seperti ini. Atau kalau Anda tidak mau tangannya pasien kena badan Anda melakukannya seperti ini. Oh, ini Kak, kalau Anda mau satu langkah, dengan posisi seperti ini, kemudian satu langkah. Pak, ABD-nya kan nggak bisa full RON Pak. Nah, biasanya ABD nggak masalah ya. Dan kita mau ABD-nya, ya sekarang pergelangan tangan. Jangan sampai juga Anda melatih pergelangan tangan di sini. Ya. Anda posisikan seperti ini. Fiksasi di sebelah proksimal sendi, sebelah distal sendi, tidak melewati sendi yang lain. MCP. Kita mau satu persatu. Proksimal intervalan, distal intervalan. Biasanya sih kita nggak melakukannya terlalu lama. Biasanya kemudian kita lakukan lihat masal seperti ini. Tapi kalau kemudian memang Anda mendapati kontraktur pada beberapa sendi di intervalan, Anda harus melakukan benar-benar pada satu sendi. Dan kalau ada spastik atau sudah mengarah ke spastik, biasanya kita melakukan gerakan seperti ini.
wrist, ekstensi pada jari-jari, dan kemudian ekstensi pada jari. Kita melakukannya seperti ini. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini, silakan. Ya, yang hanya merasa passive movement itu bisa Anda berikan kapanpun pada pasien stroke ya, karena tidak ada efek buruknya, ada memberikan kenyamanan pada pasien, dan kadang-kadang Anda berikan itu sambil berpikir, ya sambil berpikir. Ini terapi setelah ini saya berikan apa lagi ya? Nah, daripada Anda berpikir sambil begini ini ngapain ya? Nah, maka kemudian sambil Anda lakukan passive movement, Anda bisa berpikir atau melengkapi anamnesis sambil melakukan passive. Fleksi hip dan knee sekaligus. Nah, tangan Anda bergerak seperti ini, menahan supaya tidak jatuh. Tapi pada waktu di sini kita bergerak ke depan untuk memberikan dorongan supaya kesananya pulang. Berikan juga sirkumduksi ya, jangan lupa. Balik arah. Exo dan endorotasi juga saya harapkan Anda tidak boleh menggerakkan exo dan endorotasi. Anda lakukan seperti ini. Nah, mungkin lebih ringan ya dengan menggunakan berat badan kita, daripada dan apalagi kalau pasiennya besar ya, daripada Anda melakukan seperti ini. Ringan, kita melakukannya. ABD, ADD juga sama ya. Biasanya yang pentingkan ABD. Nah, kemudian Anda melakukannya bisa seperti ini. Yang di sini, Anda nggak mau ini kontak dengan ukurannya, kontaknya seperti ini. Kalau Anda tidak membutuhkan langkah ya, Anda bisa melakukannya seperti ini. Kalau Anda mau melangkah ke depan, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya dorsal flexor ankle. Nah, ini harus Anda stretching ya, karena dia akan cenderung nanti akan spastik ke arah sini, sehingga Anda harus lakukan passive movement ke arah sana disertai dengan stretching ya. Ini Anda tarik ke sana, terus kemudian dorong dengan ini lebih ringan daripada Anda melakukannya seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Tapi menurut saya lebih baik Anda melakukannya dalam posisi seperti ini. Kemudian metatarsalnya ya, Anda mobilisasi juga. Kemudian jari-jarinya biasanya kita lakukan massal. Ya, pasti semuanya. Oke, terakhir Anda lakukan passive movement dan stretch. Ya, 5 menit.